Ya, kita bahas apa minggu yang lalu? Ada beberapa argumen ya yang disampaikan oleh Chrysostom bahwa sebetulnya ketika dia tiba-tiba meninggalkan panggilan dia atau pendapisan dia sebagai imamat, ada alasan-alasan yang baik buat Basilius kan. Salah satunya adalah ini adalah kebaikan manajemen, good management, manajemen yang baik ya, bukan penipuan ya, bukan penipuan. Tapi ini justru baik buat Basilius. Kenapa baik? Karena apa yang akan dikerjakan oleh Basilius itu sebetulnya sedang apa? Bukti dia mencintai Kristus. Apa bukti dia mencintai Kristus? Apa bukti dia mencintai Kristus? Nah, ini videonya ya, kalian bisa tonton lagi. 2 jam lebih ini ya. Ya kan? Nah, apa bukti dia mencintai Kristus? Dia menggembalakan domba-domba Kristus ya, Yohanes 21. Oke. Nah, sampai 3 kali kan diulangi oleh Yesus kepada Petrus. 3 kali dia mencintai, 3 kali pertanyaan, apakah engkau mengasihi atau mencintai Kristus? Jawabannya, gembalakanlah domba itu. Ya, tapi menggembalakan domba itu bukan sesuatu yang gampang. Kenapa? Iya, punya intelek, ya, yang cerdas, yang punya hak kehendak bebas, ya, sehingga dibutuhkan kualifikasi atau syarat yang tidak main-main. Sebab kalau kita tidak memenuhi kualifikasi, kita bisa salah menggembalakan dan membawa jiwa itu tersesat dan akibatnya kita punya hukuman yang lebih berat. Sehingga seorang gembala atau seorang pastor, imam, kalau di gereja kalian tuh sebutnya pendeta ya, atau hamba Tuhan, atau di sini kita sering disebut sebagai friend leader, pemimpin sahabat. Nah, itu sama, maksudnya kamu menjadi seorang gembala yang menggembalakan domba-domba Kristus ya, lebih yang dipercayakan. Kamu berarti sedang mengekonomia. Ekonominya itu berarti kamu mengatur mereka ya, dan mereka punya kehidupan yang apa ya, bebas ya. Mereka adalah kawanan Kristus yang rasional, manusia yang punya kehendak bebas dan jiwa yang abadi ya, sehingga yang kamu gembalakan itu adalah jiwa-jiwa yang abadi, yang sangat berharga, yang bahkan itu ditebus oleh nyawa jiwa Kristus sendiri. Jadi ini satu pekerjaan yang menantang, yang sulit ya. Ini yang bukti kalau kamu mau mengasihi Yesus, ya kamu harus dipersiapkan ya, punya syarat. Nah, syaratnya apa? Salah satunya kamu bisa membedakan ya. Misalnya ini ya, eh, punya kebajikan, punya pelayanan, ya, menempatkan kepemimpinan gerejawi pada tingkat tertinggi. Oke, nah itu syaratnya. Kita tidak hanya menggembalakan domba fisik, ya, tapi ini menggembalakan jiwa manusia, sehingga tidak hanya cukup ya. Kalau kita jadi biarawan itu kan cukup doa, puasa, amal ya. Tapi karena kamu juga menggembalakan orang lain, ya kamu membutuhkan kualifikasi yang melampaui rata-rata, punya keunggulan. Ya, tidak hanya menggembalakan domba fisik, tapi kita menggembalakan kawanan Kristus yang rasional, yang kalau ada resiko kegagalannya apa? Ini bukan hanya kalau kita mengembangkan domba fisik, kalau domba itu mati ya paling ya kita rugi fisik aja kan, materi aja kan. Tapi ini bukan domba fisik. Kita kalau salah, kita gagal jadi seorang gembala, ini bisa kehilangan jiwa. Jadi jiwa yang dipertaruhkan di sini.
Ya, kalau kita salah menggembalakan domba, paling domba-domba itu ya dimakan serigala. Selesai ya kan, kita rugi fisik. Tapi jiwa ini kita tidak bisa ganti. Ya, kita tidak bisa ganti. Kemudian kita adalah gembala spiritual yang bukan hanya ancaman fisik, tapi juga apa? Ada musuh rohani. Jadi harus ada kualifikasi yang rata-rata itu adalah kedua tantangannya adalah musuh rohani yang tidak kelihatan, ya seperti pemerintah, penguasa, roh jahat di udara, dan juga apa? Perbuatan daging. Itu dicatat ya poin-poinnya ya. Kalau enggak nih cuma nih. Oke, Chrysostom menekankan bahwa musuh spiritual tidak berhenti menyerang, bahkan jika seluruh kawanan tertangkap, tetapi justru semakin gencar menyerang gembala. Nah, jadi dia nggak hanya menyerang si domba, tetapi gembalanya itu juga serang. Kita lihat ya, mungkin kalian tahu juga banyak kan hamba-hamba Tuhan yang juga gagal ya. Dalam hal perbuatan daging dia gagal, dalam hal dosa dia gagal. Nah, karena memang ada musuh yang selalu menyerang ya, musuh rohani dan perbuatan daging. Nah, itulah sebabnya ya, merawat domba fisik itu jauh lebih sulit. Merawat domba fisik itu jauh lebih mudah daripada merawat jiwa. Ya, jiwa itu apa? Kalau domba fisik dia sakit, kita bisa tahu. Tapi kalau jiwa sakit itu penyakit yang tidak terlihat, sulit. Ya. Nah, sehingga di sini tanggung jawab imamat itu jauh lebih berat dan berbahaya daripada bentuk pelayanan Kristen lainnya atau hanya sekedar disiplin asketis pribadi itu lebih mudah ketimbang kamu merawat atau menggembalakan jiwa yang bisa tersesat, tapi kalau sakit itu tidak kelihatan. Nah, ini itulah sebabnya kita butuh persyaratan yang tidak mudah, ya. Kemudian yang ketiga, jadi kita udah bahas ini 2 poin ya. Jadi poin pertama itu bicara apa bukti kita mengasihi Kristus, menggembalakan dombanya. Nah, poin yang kedua, menggembalakan domba itu tidak gampang karena kita ini jiwa yang rasional, jiwa yang mahal, ya, jiwa yang sulit dan juga bisa diserang oleh si jahat, ya, bisa diserang oleh si jahat dan punya penyakit rohani yang tidak kelihatan seperti perbuatan daging. Oke, sekarang poin yang ketiga. Poin yang ketiga, coba baca Paula. Tetapi dalam kasus kelemahan manusia, Lawan ketika itu menjadi nyata. Itu menyebabkan dia supaya kita dan sedikit kepada semua orang dengan kepala. Dan kita lakukan berbanyak karena dalam kita belum kita dan anak makanan. Dan menyediakan kita untuk sakit atau pisau. Tapi penerimaan perawatan terjadi pada pasien. Bukan pada dia yang melakukan obat. iya. Terus Dia yang berkaitan. Saint ini ya, Santo Paulus. Dia mengatakan bukan karena kami berkuasa aku, tetapi kami adalah beban supaya kita Dua Korintus. satu ada beban karena konsisten di atas orang itu dan begitu juga secara langsung mengoreksi kesalahan mereka yang berdosa. Bagaimana sekuler memang ketika mereka menambah peralatan membawa mungkin menunjukkan kondisi mereka yang besar dan kecil mereka, maka di luar mereka dan dalam kasus kita terlalu kesalahan dan lebih baik mereka paksa. Tapi dengan kita karena komunitas yang ini dengan orang berdosa yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Jika itu telah diberikan, kita akan memiliki uang
pelaksanaan kekuasaan kita. Karena Allah menjadi pahala kepada kita yang menjauhkan diri dari kejahatan. Karena kita besar, untuk kita itu dan atau hasil kita mampu kita pada perawatan yang disiapkan program T. Tidak hanya ini, tidak lagi agar mereka juga bersyukur atas kesempatan itu. Dan segala orang segala kita menjadi bisa yang ada dalam kehidupan dalam untuk demikian. Yang berburuk masalah dan bagian dan kata-kata yang bagus saja. Yang menimbulkan luka lain melalui keinginan ini sebenarnya bukan hanya menjadi seorang perempuan yang buruk dan mungkin bagi siapapun seperti orang dengan bangsa yang berkenan. Iya. Nah, ini cerita tentang apa lagi nih? Masih tentang merawat domba ya, merawat jiwa-jiwa itu. Jadi Kristus melanjutkan tentang kesulitan pelayanan pastoral. Jadi apa kesulitannya? Kita merawat jiwa yang tidak kelihatan. Dan jiwa ini punya musuh. Musuhnya dari luar, roh-roh jahat. Dan musuh dari dalam itu apa? Keinginan daging. Ya, sama. Kita jadi gembala juga punya musuh. Musuh dari luar, musuh rohani yang tidak kelihatan, dan musuh dari dalam diri kita sendiri. Perbuatan daging itu. Nah, ini adalah tantangan kesulitan pelayan pastoral yang kalau kita mau menggembalakan, kita kok ngomong, iya saya mau jadi pendeta, saya mau jadi pastor, saya mau jadi imam misalnya. Tetapi kita qualified nggak? Kita memenuhi syarat. Kita ngerti nggak sifat manusia itu, sifat dari kawanan domba itu, ya. Dan kita ngerti nggak keterbatasan kita juga. Nah, 1 Korintus 2 ayat 11 itu dikatakan, tidak seorang pun tahu apa yang ada dalam diri manusia selain roh manusia yang ada dalam dia. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan. Ini adalah kedalaman dan kerumitan jiwa manusia. Jadi sekali lagi yang kita dombakan, yang kita gembalakan itu bukan domba fisik. Bukan cuma, oh saya gembalakan aula, itu doang. Hanya nama, yang penting dia datang rajin ibadah ke gereja, bukan itu saja. Ya kan? Tapi apa? Menggembalakan jiwa yang dalam dan rumit. Oke? Kita harus bisa membuat diagnosis spiritual ya daripada diagnosis fisik. Mana yang lebih mudah? Diagnosis spiritual atau diagnosis fisik? Diagnosis itu tahu ya, mengecek kesehatannya ya. Spiritual atau fisik yang lebih mudah? Fisik. Ya, kalau kamu luka, jadi tinggal obati lukanya di sini ya kan. Tapi kalau diagnosis spiritual apa? Misalnya kamu males. Salah satu penyakit spiritual itu udah sombong, keserakahan, kemalasan. Ya. Itu salah satu penyakit spiritual. Nggak kelihatan. Ya, kemalasan atau orang mengalami kecemasan. Itu penyakit spiritual, kekhawatiran yang berlebihan. Ya. Nah, apalagi anak-anak sekarang ya yang sudah serba instan dengan teknologi handphone, serba gadget, ya AI. Ya, orang malas lagi misalnya baca Alkitab karena lebih mementingkan media sosial. Itu timbullah yang namanya uh, penyakit rohani yang kita sebut sebagai appedia. Apa? Saya harap di kalian tidak ya. Saya udah mengalami ini jenuh, malas, bosan. Itu faktornya banyak. Salah satunya yang pengaruh dari musuh rohani. Misalnya apa? Jadi godaan-godaan dari dunia.
Ya. Nah, mendiagnosis seperti ini bukan hal yang mudah. Misalnya dalam 2 Korintus 1 ayat 24, ya, bukan karena kami berkuasa atas imanmu. Ini adalah satu contoh bagaimana pelayanan sebagai seorang pastor, seorang gereja, itu kita nggak bisa paksa, tapi sifatnya apa? Persuasif, berbasis pelayanan. Misalnya ini ada jemaat yang nggak bisa datang ke gereja. Kita kan nggak bisa tarik dia dari rumah ke gereja kan? Dia bukan anakmu gitu. Ya kan? Nah, jadi pelayanannya adalah pelayanan yang bersifat apa? Persuasif kata Chrysostom. Oke, tidak memaksa atau dominion. Nah, ini salah satu kesulitannya juga. Tapi kalau polisi dengan masyarakat, ya, masyarakatnya berbuat jahat, dia bisa ditangkap kan? Benar kan? Tapi kalau jemaat nggak datang ke gereja atau dia mengalami sakit, memang kamu bisa paksa dia. Nah, kamu tangkap dia masuk ke gereja. Nggak bisa kan? Nah, ini karena pelayanan kita bersifat persuasif atau diakonia ya. Oke, secara teologis, kontras antara otoritas hakim sekuler yang dapat memaksa ketaatan hukum, ya. Tadi saya contoh tadi polisi ya, dengan pemimpin gereja itu berbeda. Kalau otoritas negara atau otoritas hakim itu bisa memaksa kan, misalnya polisi bisa tangkap paksa atau jemput paksa. Kamu lihat misalnya berita-berita para koruptor itu, kan rumahnya bisa digeledah, ya. Kalau temukan bukti dia bisa ditahan untuk diperiksa. Tapi jemaat kan kamu nggak bisa, ya. Ada kak pendeta yang nahan kamu, penjarakan kamu di gerejanya karena kamu nggak ibadah. Paling kamu ditegur ya kan, Samuel, kenapa kamu masih mabuk misalnya, ya kan? Kenapa kamu kok masih merokok misalnya? Paling dinasehati. Itu pelayanan diakonia. Oke, ya. Jadi ada perbedaan otoritas ya antara sekuler dengan rohani. Oke. Nah, ini kenapa kok berbeda? Karena ini berakar pemahaman teologis tentang masalah kehendak bebas dan sifat anugerah ilahi. Ya, Allah tuh menghargai respon sukarela. Jadi Allah menghargai kehendak bebas kita, sehingga dia nggak akan pernah maksa. Misalnya, Clara, kamu kalau nggak baca Alkitab hari ini, besok saya nggak kasih kamu oksigen. Enggak kan? Misalnya ini, Fikat, kalau kamu nggak berdoa hari ini, besok kamu nyawamu saya cabut. Kan enggak? Oke, jadi Allah itu menghargai respon sukarela terhadap anugerah dan panggilannya. Jadi bukan ketaatan yang dipaksakan. Ya, oleh sebab itu para gembala atau imam di sini harus mengandalkan apa? Keterampilan, ya, dan persuasi. Persuasi tahu ya, ujukan, nasihat, ya, untuk membuat pasien spiritual, maksudnya anggota jemaat, menerima obat spiritual itu seperti apa? Nasihat, teguran, bahkan disiplin gereja. Ya. Nah, sekarang disiplin gereja itu kalau gereja-gereja Pentakosta itu hampir tidak ada ya, kecuali untuk jabatnya ya. Misalnya kalau pendetanya ketahuan berbuat hal yang jahat, ya mungkin dia bisa dipecat jadi pendeta ya. Tapi dia bisa pindah ke gereja lain dan jadi pendeta lagi gitu. Nah kalau jemaat agak sulit. Nah kalau disiplin, jemaat itu bisa pindah. Dan kalau gereja itu nggak mau kehilangan jemaat itu, ya akhirnya tidak boleh dihukum gitu. Nah ini hal yang rumit sebetulnya ya. Tapi memang ada obat spiritual yang kadang-kadang kita harus kasih disiplin gereja, ya, bukan hanya sekedar nasihat dan teguran. Yang seringkali tetapi ini tidak menyenangkan, ya. Yang seringkali tidak menyenangkan, maksudnya mengikat, menahan dari makanan, katorisasi atau pisau. Nah ini bukan bukan hal yang kita bisa paksakan juga. Oke. Nah, risiko besar adalah bahwa penolakan pasien dapat memperburuk kondisi spiritual mereka. Jadi kalau mereka nggak mau dinasehati, ini bisa apa? Memperburuk kondisi spiritual mereka. Contoh nyata mereka misalnya datang ke gereja ibadah itu hanya setahun 2 kali. Atau orang Kristen napas Natal dan Paskah. Ya kan? Datangnya hanya
setahun 2 kali. Nah, ini jelas bagaimana kita eh, membuat dia atau memberi obat spiritual kepada dia. Nah, ini butuh keterampilan kita, butuh respon mereka dia juga gitu, ya. Oke. Nah, implikasinya adalah bahwa efektivitas pelayanan pastoral sangat bergantung pada respon individu jemaat. Jadi sekali lagi, pelayanan pastoral yang tidak bisa mengikat atau memaksa, kita akhirnya kita membutuhkan apa? Ini. Iya, kita nggak bisa kayak seperti polisi yang main tangkap, main paksa. Ya, kalau kamu melanggar hukum, kamu akan dipenjara. Nggak. Ya, pendeta itu atau imam itu harus sabar, bijaksana, dan kemampuan persuasif yang luar biasa. Persuasif ya, kemampuan untuk membujuk, mempengaruhi supaya orang itu bertobat itu kita butuh itu. Ya, nah ini yang secara halus membela Chrysostomos, dia merasa dia tidak punya keterampilan untuk itu. Ya, untuk tugas yang begitu halus dan sulit. Kalau Chrysostom disuruh disiplin diri, mudah dia. Disuruh berdoa, dia mudah. Basilius juga sama. Disuruh belajar, doa, disiplin diri, itu mudah. Tapi ketika mau menggembalakan domba-domba, itu sulit. Ya, saya juga alami. Kalau saya suruh saya belajar, gampang. Tapi begitu misalnya saya menghadapi mahasiswa yang sulit, nah itu tidak gampang. Ya, semoga ini kalian angkatan tahun ini nggak sulit ya. Oke, mudah, pinter. Saya maunya dapat mahasiswa yang rajin, ya, yang pinter, yang tidak bodoh. Ya, saya pikir semua dosen kepingin seperti itu ya. Nah, tapi di sini yang penting eh, kalian harus tahu ya, sadar saya sedang ngapain di sini. Nah, salah satu pelajaran ini adalah buat kalian. Kamu sedang dibentuk menjadi seorang pastor, ya, seorang imam. Atau kita sering kali di sini memakai bahasa kerennya friend leader, pemimpin sahabat. Yang kemarin Pak Yason sudah sharing sama kalian itu apa? Yang 3 ciri. Apa itu? Head, hands, dan catat gak itu? Hati kan? Hati yang penuh, anugerah, tangan yang helpful, menolong, ya kan? Keterampilan, dan ketiga, intelek atau kepala itu ya, pengetahuan yang benar. Ya kan? 3 ciri itu. Nah, itu yang menjadi misi kenapa sekolah ini ada. Kok soteria ini ada? Apa tujuannya? Apa misinya? Mengapa sekolah ini ada? Sekolah ini ada, tentu ada alasannya. Alasannya tadi itu, ya, mengajar kalian, menghasilkan lulusan yang kalian siap menjadi pemimpin sahabat yang mengikut Kristus. Tapi bukan itu, kalian memimpin orang lain ikut Kristus. Nah, memimpinnya itu nggak gampang. Kamu harus apa? Sabar, bijaksana, harus punya kemampuan pastoral, ya. Kenapa? Karena kamu memimpin jiwa-jiwa yang tidak kelihatan, yang kamu tidak bisa diagnosis. Ini jiwa-jiwa spiritual ini. Nah, ketika dia menghadapi suatu problem, suatu masalah, kamu butuh hikmat, kesabaran atau kebijaksanaan, kemampuan persuasif, ya. Yang waktu kita hadapi harus dengan kehendak bebas mereka, sukarela mereka. Kita tidak bisa berbasis paksaan atau dominion. Nah, kecuali kalau di sekolah ini ada aturannya bisa. Tapi kalau di gereja bagaimana? Kalau di sekolah ini ya bisa. Misalnya kalian tidak buat PR, ya udah saya kasih nilai B, gagal atau F. Tapi kalau jemaat setahun
absennya 10 kali, kamu mau kasih nilai berapa? Apa gunanya buat dia? Nggak ada kan? Kita tahu dia nggak datang, ya dia nggak merasa saya datang nggak datang sama aja dia bilang. Yuk gimana? Saya ibadah nggak doa sama aja, hidup saya lancar-lancar aja. Saya nggak datang ibadah, ya rezeki saya juga lancar. Malah saya datang ibadah tambah mumet saya. Karena pendetanya minta duit terus. Ayo gimana itu? Ya kan? Saya dengar khotbah pendetanya ngeluh terus. Gereja kurang ini, kurang itu. Nah ini kadang-kadang jemaat itu bisa cerita, curhat spontan seperti itu. Oke, jadi kenapa sekolah STT ini ada? Membentuk para pemimpin gereja atau pastor di sini ya. Atau di sini bahasa Krisostomnya Pak, gembala spiritual. Ya, yang punya 3H itu. Hati yang penuh anugerah, intelek yang penuh kebenaran, dan tangan yang terampil. Ya. Nah, terus kemarin diajarkan kalian harus bisa terus moving, bergerak dan membuat perbedaan. Iya kan? Nah, itu. Oke. Nah, makanya kenapa sekolah ini ada? Kalian duduk di bangku kuliah seperti ini, tahu, sadar, saya sedang ngapain ini? Saya mau ngapain ini? Saya sedang dibentuk jadi apa ini? Apa Samuel? Dibentuk jadi apa kamu duduk di bangku kuliah ini? Ya, pemimpin atau gembala spiritual. Sulit Pak? Sulit. Kenapa sulit? Bisa. Kenapa sulit? Iya, gembala spiritual itu sulit. Kenapa? Hmm? Harus apa? Harus belajar. Ya. Kenapa mesti belajar? Karena yang kita gembalakan itu apa? Domba-domba Kristus. Ya. Yang apa? Punya kehendak bebas. Terus yang rasional. Yang bahkan mereka juga punya penyakit ya spiritual yang kita tidak iya yang kita tidak bisa lihat tapi kita harus obati. Nah waktu kita obati pun kita nggak bisa paksa tapi hanya bisa dengan apa persuasi persuasi ya. Nah itu kesulitannya. Tadi kan saya cerita kalau ada jemaatmu yang nggak datang ibadah kan kamu nggak bisa tiba-tiba kamu tangkap dia ya kan kamu penjarakan dia nggak bisa. Beda dengan hakim atau jaksa atau polisi yang punya otoritas. Misalnya kalau warga negaranya melanggar hukum nih, korupsi, nah, dia bisa ditangkap. Tapi kalau jemaat bagaimana? Ada jemaatmu kerja di sebuah perusahaan, lalu dia korupsi uang perusahaan itu. Nah, sebagai seorang gembala bagaimana? Kamu bisa tangkap dia, ya. Kamu paling persuasi dengan dia, mengatakan nasihat, teguran, atau disiplin gereja yang mengatakan itu salah dan kamu harus tobat. Ya. Jadi sekali lagi kita gembalakan, makanya kenapa kok 3H itu diperlukan? Hati, kepala, tangan, ya. Ini untuk membentuk kamu menjadi seorang gembala yang siap, yang bisa, yang punya kapasitas, ya, kemampuan untuk menggembalakan domba-domba yang sulit. Domba-domba Kristus yang mahal, tetapi kompleks dan sulit. Nah, itulah sebabnya kamu harus belajar, dan belajar itu sulit. Makanya di sini kamu nggak santai-santai, harus baca buku. Ya, mungkin kamu baca 5 menit udah ngantuk. Nah, harus keep moving. Besok 10 menit. Generasi kemarin dia push up-nya cuma bisa 2 kali, ya kan? Besoknya harus tambah jadi 3, 4. Nah, kamu juga begitu. Kamu mungkin baca 5 menit udah bosan, udah nggak senang, nggak suka gitu. Paksa jadi 10 menit.
lama-lama bisa 1 jam. Ya, jadi kalian udah 1 bulan lebih nih ya. Sudah berapa halaman yang kamu baca? Atau berapa buku yang kamu baca? Sudah berapa tulisan lembar yang kamu tulis? Kamu kan bisa hitung ya. Mungkin jangan-jangan lebih banyak daripada di SMA. Hah? Bener nggak? Hah? Bener ya? Berarti di SMA nggak pernah baca buku gitu. Nggak. Ya. Yang tamat SMA tahun lalu siapa? Pikat. Ya, ini yang tahun ini ya. Semua. Pikat tahun lalu ya. Ya. Yang tahun ini tamat. Tentu masih sangat segar dengan pelajaran-pelajarannya. Lebih mudah waktu SMA atau di sini? Lebih mudah di sini ya. Ya puji Tuhan, berarti kamu bisa ikuti. Ya. Karena kalau di SMA kamu banyak sekali belajar ini itu kan. Nah, kalau di sini kamu udah fokus belajarnya teologi, kamu nggak pusing dengan matematika misalnya kan, ataupun iya yang kimia rumus-rumus ya H2O dan sebagainya. Jadi kamu akan lebih tajam untuk menjadi seorang gembala yang punya keterampilan. Ya. Jadi kalau saya tanya, mengapa kamu ada di sini? Kemarin jawaban dari Pak Yasmin. Nah, itu jangan lupa. Ya. Ada visi misi, udah tahu ya kalimat visi misi nilai dampak. Saya di grup ya. Ini nanti kamu, iya mesti ingat ini. Instagram ada kalian? Oke. Hah? Atau Facebook? Nah ini visinya apa? Visi, nilai, dampak. Ya. Eh, di Facebook juga ada. Facebook. em, Misi, kamu lihat di, oh ini aja, Soteria Channel. Nah itu, nah udah di WA di grup. Nah kamu pelajari, kenapa saya ada di sini? Karena ada misi, lalu itu misi ya, misi itu menjawab apa? Mengapa saya ada? Seperti Chrysostom, mengapa dia menjelaskan ini, menulis ini? Karena dia mau menjelaskan bahwa apa yang dia putuskan, apa yang dia jalankan itu sudah benar, mendorong sahabatnya menjadi seorang imam. Ya. Nah, visi itu apa? Visi itu apa yang nanti kamu mau capai setelah kamu lulus dari sekolah ini. Jadi alasan kenapa kamu datang ke sekolah ini itu misi. Tapi kamu mau mencapai apa? Itu visi. Ya. Visi itu jawab kenapa kamu datang ke sekolah. Jawabannya misi. Ya. Lalu visi apa tujuannya kamu mau mencapai apa yang mau kamu capai setelah datang ke sini mau jadi apa visi. Oke, nah misi visi tentu jadi seorang gembala yang punya tadi Sopong bilang kamu pelajari di sini yang punya kebijaksanaan, sabar, kemampuan, nah itu namanya apa? Di kita. Oke, nah kemarin misalnya apa yang diajarkan nilai-nilai? Kamu ingat dari Pak Musa.
buat perbedaan. Angkat-angkat dulu. Ya kan? Terus apa? Berburu, belajar, ya kan? Itu nilai. Terus bertumbuh. Lalu, iya, kamu menghasilkan sesuatu. Produk, kamu jual, kamu punya koneksi. Kayak gitu. Nah, itu nilai. Lalu, kamu harus terus moving, bergerak. Ya kan? Buat perbedaan. Tidak tunjukkan sama keluargamu. Dunia kamu malas, perbedaannya positif ya. Ya, jangan ditangkap belajar di sini perbedaannya malah negatif yang kamu lihat. Oke, perbedaannya positif. Oke, ya. Nah kalau di sini kita udah rumuskan semuanya dalam 3 poin. Ya, kamu adalah punya keterampilan, kamu pelajar seumur hidup, ya, dan kamu bisa merekonstruksi nanti, ya kan? Oke. Eh, yang seperti ini, sampai ini sampai kreasi di sini. Nah itu nilai, ya, itu nilai-nilai yang kamu akan capai. Lalu dampaknya apa? Dampaknya nanti kamu sudah tahu misi, visi, nilai. Itu dampaknya ini, dampaknya buat orang lain. Dampaknya nanti buat jemaat. Oh, lulusan Soteria jadi seorang gembala nanti yang punya dampak baik buat jemaat. Jangan justru bikin ribut atau bikin gereja itu pecah. Ya kan? Itu dampak yang buruk. Tapi tentu dampak yang positif, dampak yang baik. Gitu. Nah, dampaknya tentu kamu menjadi pemimpin sahabat yang punya hati, punya head, ya, kepala dan tangan yang bisa melakukan pelayanan. Tangan yang bisa pelayanan, head pemahaman teologi yang benar. Jangan sampai tadi Kristus bilang, kamu salah aja, membuat domba itu tersesat. Ya, lalu kamu adalah pemimpin yang punya spiritual, yang punya hikmat dan karakter yang baik. 3 itu. Jadi kamu baca, ya. Nah itu 4 hal: visi, nilai, dan dampak. Visi itu mengapa di sini, apa yang kamu capai, apa yang kamu miliki dalam dirimu. Nah, seorang gembala ya kan. Nanti kamu belajar sosok nanti banyak nilai-nilainya. Dan dampaknya dulu setelah kamu lulus. Dampaknya apa? Nah, sekolah ini punya dampak apa di tengah masyarakat? Oke, misalnya gitu ya. Nah, sekarang yang keempat. Coba baca. Ikan. Lalu apa yang harus dilakukan? Engkau menghilangkan bagian dari kita, tapi meninggalkan yang lain. dan juga di sisi lain engkau melakukan kegiatan yang besar tanpa apapun yang putus asa oleh penderitaannya akan sering melakukannya sekaligus baik obat maupun obat.
dan melemparkan dirinya ke bawah, mematahkan hook dan memutuskan ikatan. Saya bisa menceritakan banyak orang yang telah jatuh ke dalam Kejahatan. kejahatan ekstrim karena hukuman yang sesuai dengan dosa-dosa mereka Dituntut. dalam menerapkan hukuman. Kita tidak seharusnya Hanya mengukurnya hanya mengukurnya dengan segala skala. Lebih pada tetapi lebih pada konsekuensi. Jangan sampai ketika ingin memperbaiki yang robek, engkau membuat robekan itu lebih buruk. Dan dalam upaya dirimu untuk memulihkan besar karakter yang lemah dan ceroboh. sebagian besar kecenderungan dengan lembut dan perkara jika menurut selalu kesalahan mereka dapat dibebaskan setidaknya sebagian dari kejahatan yang saya mereka, tetapi jika seorang menerapkan disiplin sekaligus dia akan mendapatkan kesempatan kecil untuk perbaikan ini. Karena begitu jiwa telah dipaksa untuk mengandalkan rasa malu, dia jatuh ke dalam kondisi tidak paksa, tidak dekat, dan tidak mengelak pada kata-kata maupun tidak hidup pada ancaman. Pun tidak dekat terhadap rasa syukur, tetapi menjadi jauh lebih buruk daripada kata yang dicela oleh Nabi. Mengatakan, kau memiliki wajah pelacur, menolak untuk merasa malu di hadapan semua orang. Yang ketiga, oleh karena itu, engkau membutuhkan banyak kebijaksanaan dan mata yang kuat. Dan itu jumlahnya untuk mengamati dari setiap sisi kebijaksanaan jiwa. Karena sebanyak yang terangkat karena kesombongan dan kemudian jatuh di dalam keputusan akan kesalahan mereka. Keselamatan mereka. Tidak untuk demikian pula ada beberapa yang tidak menyukai hukuman yang setara dengan dosa-dosa mereka jatuh ke dalam kelalaian dan menjadi jauh lebih buruk dan terdorong ke dosa yang lebih besar. Terus, oleh karena itu, imam harus meninggalkan hal-hal tanpa diperiksa. Tapi setelah penyelidikan menurut terhadap semuanya, menerapkan obat-obatan yang sesuai dengan setiap kasus. Yang sampai menemukan kamu sia-sia dan tidak hanya dalam hal ini, tetapi juga dalam pekerjaan bukan kembali anggota gereja yang terpisah. Seseorang dapat melihat bahwa dia memiliki banyak yang harus dilakukan karena gembala domba memiliki kawanannya. Mengikutinya. Dia mengikuti mereka dan jika ada yang tersesat dari jalan terus dan sudah cukup untuk misalkan akan yang kita atau berbantu. Ternyata jelas sudah cukup untuk mengumpulkan mereka dan membawa kembali ke dan mereka yang telah terpisah darinya. Oke, coba gantian nih. Bisa. Tapi jika manusia jelas keteguhan dan kesabaran yang kembali memaksa
mungkin aku dipaksa oleh ketakutan, tapi aku dipilih kembali dengan kepada kebenaran dari kemana dia semula berkembang. Oleh karena itu, dia malah menjadi semangat yang dia agar tidak putus asa, akan keselamatan mereka yang tersisa dari kawanan. Tapi tidak sebenarnya sudah pikir dalam hati dan kata, mungkin Allah akan memberikan kepada mereka kekuatan kebenaran dan agar mereka pulih dari jalan iblis. Lalu Matius 2 ayat 25. Oleh karena itu kita ketika berbicara kepada ya, berkata siapakah pelayan yang setia dan bijaksana. Matius 24 ayat 25. Karena dia yang bersifat dirinya sendiri hanya baik yang membuat sendiri. Kita memanfaat fungsi pastoral meluas di seluruh umat dan orang yang memberikan uang kepada dia atau dengan cara lain dibantu yang tertindak dan bermanfaat bagi tetangganya sampai batas tertentu. Tapi jauh lebih sedikit daripada umam sebagaimana tubuh lebih rendah daripada jiwa. Oleh karena itu Tuhan dengan benar mengatakan bahwa semalam kawanan ada ketuhanan dan cinta kepada punya sendiri. Iya. Basilius tetapi itu sendiri tidaklah informasi Kristus. Nah, Basilius jawab, kamu kan nggak jadi imam nih, tidakkah engkau mengasihi Kristus? Nah, gitu ya. Terus Sasto menjawab, Dan aku tidak sepenuhnya, dan aku bilang tidak sepenuhnya. Dan yang tahu jangan-jangan aku membuat para dia yang aku kasihi. serius lagi? Serius. Tapi ketika apa yang bisa jelas daripada ini, Kristus dalam pemerintahan dia yang jelas kebalapan yang lainnya. Namun itu mengatakan bahwa engkau dalam untuk mengembalakan karena engkau mesti dia dan memberikan perintah ini. Semua. Perkataan itu bukanlah berarti kita bisa dipahami dan sederhana. Karena jika aku sama memenuhi syarat untuk menguasai seperti yang diinginkan Kristus dan kemudian darinya. Perkataanku mungkin diragukan, tetapi bahkan aku walau tidak berkembang untuk pelayanan itu. Mengapa perkataanku layak diragukan? Iya. Karena aku takut jangan-jangan jika aku berikan aku kawanan ketika berisi baik dan diberi makan dengan baik dan menyanyiakan menyanyiakannya karena tidak siapapun itu. Aku akan membuat marah kepada diriku sendiri Allah yang kawanan itu sehingga memberikan dirinya untuk keselamatan dan kehidupan mereka. Iya. Oke, sekarang penjelasannya ya. Paragraf yang panjang ini memberikan eksposisi berkembang tentang kesulitan baik lebar dalam tentang pengobatan spiritual dan kebenaran kawanan. Secara akademis, Thomas menggunakan metafora medis secara ekspresif. Berbicara tentang memotong dalam obat dan korban, tapi segera perubahannya menjadi tantangan pastoral dalam berurusan dengan dosa. Ia memperkenalkan konsep sentral dalam pastoral, perlunya mempertimbangkan disposisi. Ya, disposisi itu sikap atau karakter ya. Individu ketika menerapkan disiplin atau hiburan bukan hanya pelanggaran, ini menunjukkan pemahaman psikologis yang canggih tentang dampak hiburan keras pada karakter yang berbeda. Beberapa akan putus asa yang lain menjadi sembrono karena diabaikan. Iya, inilah ya. Jadi ada yang harus dengan makanan keras, sikap keras, tetapi ada yang tidak. Kalau keras ada yang bisa putus asa atau ada yang justru mengabaikan ya. Jadi ini memang sulit ya. Terus kutipan yang ketiga ya tentang wajib beracun menunjukkan kerugian rohani dari kehilangan semalu yang tidak dan menunjukkan apa ancaman. Kristus menegakkan perlunya kebijaksanaan dan kata yang hak dan itu jumlahnya. Nah, jadi seorang gembala spiritual itu butuh apa? Hikmat, kebijaksanaan, dan juga apa? Nah, jadi kalau jemaatmu ada 20, matamu harus ada 20. Nggak bisa cuma 2. Jadi matamu harus 20 pasang. Artinya apa? Setiap orang kamu harus lihatnya dengan beda-beda. Ada yang harus keras, ada yang harus lembut, ada yang setengah lembut, setengah keras mungkin. Nah, Kristus mengatakan mata yang tak terhitung jumlahnya.
Ya, terus Bagi imam menyoroti kebutuhan intelektual dan pengamatan yang iya, pengamatan yang tajam dan juga bijaksana intelektual. Ya. Terus dia dan kesulitan lain. Ini yang kalau mereka yang dengan gelombang dari mana sekitar sih yang dapat disertakan. Manusia harus dibimbing kembali ke kebenaran yang membutuhkan upaya besar, kesempurnaan dan nah, belum lagi misalnya domba yang tercerai berai, domba yang iya yang keluar gitu ya. Nah, dibujuk kembali kepada kebenaran itu gak gampang. Misalnya dia pindah agama, ya, atau dia beralih ke kepercayaan yang lain. Nah, ini butuh upaya besar, ketekunan dan sabar. Terus, jika cuma Timotius 2 ayat 2, mungkin aku perlu ini kepada mereka kesempatan dan tidak putus asa. Yang menimbulkan kembali bahwa manfaat yang pastoral seluruh umat jiwa yang menemui manfaat disiplin dan diri pribadi atau amal materi. Lakukan cepat dengan Basilius di akun poin ini kembali di politik sentral. Basilius menyebut Thomas kontradiktif dalam mengklaim mengklaim bahwa dia memang tugas yang merupakan bukti cinta kepada Kristus justru karena dia mencintai Kristus. Terus Thomas menjawab dengan menjelaskan bahwa penolakannya bukan karena keengganannya, siapa dan berat tugas itu sendiri, tetapi karena kemampuan atau pilihan uang. iya, jadi dia bukan karena nggak mau memikul tanggung jawab sebagai seorang hamba, tapi ketidakmampuan atau kelemahan rohnya sendiri. Takut akan merusak kawanan yang sangat dicintai Kristus. Jadi kalau kalian misalnya ditanya sekarang nih, kamu mau nggak jadi gembala? Sosok jawab, saya mau, cuma saya belum mampu. Nah, ya kan? Karena kalau saya terima, saya bisa merusak apa? Iya, domba yang saya cintai, yang Kristus cintai. Karena nggak mampu. Misalnya dia nggak bisa jadi teladan. Ya, dia dikatakan Chrysostom pada saat masih muda, dia menyukai hal-hal duniawi seperti keramaian, pasar, dan sebagainya. Nah, itu jadi contoh yang buruk misalnya. Ya. Terus Implikasinya adalah bahwa semua pembinaan tindakan yang bisa mati dan sadar di atas kekurangan sendiri, menempatkan keselamatan kawanan kehendak Kristus yang besar di atas kita tak keeraan di dalam pada perintah untuk mengembalakan jika dia merasa sudah siap. Ini adalah dasar bagi pemimpinnya dan kita tahu kualifikasi yang membutuhkan dan mengapa masih tidak siap dan iya, Pak Surya sudah lebih siap ya secara kemampuan dan karakternya. Ya, kalau Chrysostom ini masih pada saat itu ya dia masih merasa dia belum mampu atau belum layak, belum memenuhi kualifikasi. Ya. Oke, sekarang kita masuk poin 5. Coba baca Clara. Basilius. terus aku tidak tahu bagaimana bisa bahwa aku benar selain melalui ini dan dengannya aku telah berusaha untuk menghilangkan kesalahan itu. Memang aku sudah tahu sebetulnya bahwa engkau telah menipu dan mengkhianati aku. Tapi jauh lebih sekarang ketika engkau lebih kepada Baca dulu ya. Bentar. memperbaiki diri itu dan hubunganmu. Dengan jelas melihat dan memahami seberapa luas kegiatan di dalamnya orang membawaku. Karena juga engkau mengambil diri dari pelayan ini karena engkau sadar bahwa kamu tidak secara dengan beban ubah.
Beban tugas. Memang kaget dulu itu. Bukan kaget itu. Mana ini? Yang dikasih Mana? itu. Oh, ini. Mana ini kak ini? Dia begitu. Iya, itu bukan kaget. Oh, ini. Beban tugas aku seharusnya bisa berikan dari Chan. Sebelum engkau bahkan jika aku mau buku yang kebetulan sangat menginginkannya, apalagi dalam mempercayakan seluruh keputusan asal kepada tapi nanti jadi atau hal itu menjadi sendiri dan mengerti apa